Kita ngaji surah Al-Isra ayat 28 sampai 32. Benar 32 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridhanna anhum, wa imma dan ketika tu'ridhanna engkau berpaling, anhum dari mereka. Mereka ini yang dimaksud di ayat yang ke-26 itu. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil ibtigha'a rahmatin mir rabbik, mengharap rahmat dari Tuhan. Tarjuha yang engkau mengharapkannya, fakul maka katakan, lahum kepada mereka, qaulan dengan ucapan maysura yang lembut atau yang halus. Maksudnya wa imma tu'ridun, wa imma tu'ridunna, ketika kita berpaling dari mereka. Berpaling itu maksudnya ketika kita enggak mampu untuk memberi. Di ayat yang sebelumnya itu kan wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan berikanlah atau berbagi rizkilah dzal qurba kepada karib kerabat, di ayat yang sebelumnya ayat 26, wal miskin dan orang-orang miskin, wa ibnas sabil dan orang yang kehabisan ongkos di jalan. Itu perintahnya. Tapi kalau wa imma tu'ridunna, kita gak mampu mau ngasih, tapi kebetulan hari itu rizkinya lagi kurang bagus, cuman ngepres buat belanja harian doang. Kebetulan ada saudara yang datang, iya ya butuh banget, token listriknya udah bunyi, datang ke kita, kok pinjemin kayak kok 150 aja buat beli token yang 100, ntar yang ini buat belanja. Kebetulan kita ya lagi nggak ada. Lah kalau kayak gitu loh, padahal kita ya ibtigha'a rahmatin mir rabbik, kita masih mengharap rahmat Allah, artinya pengen kita memberi, tapi wong nyatanya nggak ada. Loh kadang kan kita ngalami ya begitu ya, punya keluarga, punya saudara, kita niatnya memang bantu, tapi kita sendiri lagi, lah iya, lagi ngepres apa bahasanya itu, wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbik tarjuha yang engkau mengharapkannya, artinya ya memang kita pengen ngasih tapi memang gak ada. Kalau kayak begitu tuntunan dari Quran, fakul maka katakan, lahum kepada mereka. Mereka itu orang yang minta bantuan tadi loh. Qaulan dengan ucapan maysura yang halus, yang lembut, ngomong baik-baik. Mohon maaf ya Dek, saya kebetulan seneng bantu teman, gimana yo? Hari ini saya juga lagi repot, jadi mohon maaf. Kan ngomongnya enak ya. Ini kadang udah nggak ngasih, ngomongnya pedes lagi. Datang minta mulu. Yang kemarin aja belum dipulangin. Yuk. Lah boro-boro buat lu tuh. Token gue juga udah bunyi tuh. Ngakik. Kalau memang nggak mau ngasih atau pengen ngasih tapi nggak mampu, kata Quran, faqul lahum qaulam maysura, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang halus, ucapan yang lembut, yang enggak nyakitin. Wong suatu saat kita yang ganti butuh bantuannya. Lah kalau saat ini misalnya kita sering dimintain bantuan, lah kita enggak niat ngasih atau mungkin kondisinya kepepet tadi, lah kok kita ngomongnya enggak enak, lah suatu saat kita yang butuh,
ngomong ke dia, ya kan dia enak balikin kan? Ah, lu dulu aja. Maka perintah Qur'annya faqul lahum qaulam maysura. Sama kalau kayak misalnya ntar pulang ngaji begini, di rumah duduk di teras ya, sambil makan snack gitu. Terus ada yang datang, assalamualaikum. Bu ya, salamnya dijawab dulu, waalaikumsalam, baru maaf. Wong salam itu kan ya doa, dan kita semua tahu hukum menjawab salam itu. Ya tapi tidak semua salam itu wajib. Hukum menjawab salam itu macam-macam. Ada kalanya wajib kalau sesama muslim. Yang kayak tadi, ya kita berhusnudon kalau yang datang itu agamanya Islam. Atau yang kedua, salam itu tidak wajib dijawab ketika yang memberi salam itu bukan orang Islam. Walaupun dia teman baik kita, dia ngucapin salam, kita nggak wajib jawab. Kalaupun jawab cukup sampai waalaikum. Udah waalaikum itu dok. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikum. Kalau kita tahu dia suaranya kan kenali, kalau tetangga atau teman kan kenali. Oh si dia itu, si Paulus umpama namanya. Waalaikum. Ya umpama namanya Paulus. Lah ya umpama kita punya tetangga agamanya Kristen namanya Paulus, orangnya baik sama kita, teman baik, yang sering makan bareng apa bareng. Lah dia ketok pintu, assalamualaikum Bu Haji. Kita jawab waalaikum. Ada apa sih? Salam ada yang nggak boleh dijawab lagi, walaupun dia sesama muslim, tapi kalau pas lagi ngimami sholat. Iya dia lagi ngimami sholat. Misalnya di sini Pak Haji siapa gitu yang biasa ngimami, kok dia assalamualaikum warahmatullah, kita yang di belakang nggak boleh jawab. Kalau jawab sholatnya batal. Ya iya, lah kan kalau imam kalau sholat selesai kan assalamualaikum warahmatullah. Lah kok kita jawab waalaikumsalam, batal, sholatnya makmum. Yang keempat, ada salam yang kita nggak pengen dengar jawabannya. Gak pengen ya kalau ke kuburan. Nah, kalau lewat ke kuburan Bajio, kalau itu kuburan muslim kan kita dianjurkan untuk mengucap salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Lah kok tiba-tiba ada yang jawab, puter balik gak jadi. Waalaikumsalam. Kita ngucap salam tapi kita nggak pengen denger jawaban. Maka ya tidak semua salam itu wajib dijawab. Nah, kasus tadi contoh misalnya ada orang yang datang mengucapkan salam dan salamnya khas. Kan orang minta-minta itu salam bisa sama persis ya. Kok nggak ada yang bilang Assalamualaikum? Nggak ada kayaknya ya. Lah iya lagunya itu sama persis. Biar di Rorotan juga sama kan begitu lagunya ya. Di Bojong juga begitu. Assalamualaikum. Biasanya kalau musim maulid itu di tempat saya itu ada ya salamnya khas. Sampai anak saya aja hafal. Neng, assalamualaikum buat maulid neng. Di sono, tak di sini nggak tahu deh. Nah, itu etika yang diajarkan oleh Quran. Kalau memang kita tidak bisa membantu orang yang meminta bantuan, maka faqul lahum qaulam maysura, maka ucapkan, jawablah dengan ucapan yang halus, ucapan yang lembut. Wong suatu saat mungkin bisa jadi kita yang ngetuk pintu rumah orang untuk minta bantuan. Lah kalau kita sering ngomongnya pedes, nanti kalau kita minta bantuan ya dipedesin orang. Wong orang hidup itu kan kayak orang lagi bercermin ya. Kayak lagi bercermin gitu. Kalau kita misalnya assalamualaikum minta ini, oh saya mau pergi di sana. Nah, ya wes yang penting omongannya enak. Udah ini hanya
acara maulid gitu ya. konsumsi. Terus saya udah ikut duanya di sebelah sana. Oh ya wes, memang dia ikutnya mungkin di Dan sono. warganya warga di sini. Bagaimana? Sedih apa enggak ikut? Lah iya, yang penting dia omongannya yang enak. Lah kita yang minta yo jangan sakit hati kalau permintaan kita ditolak. Wong kita minta itu kan hak dia untuk memberi atau menolak permintaan kita. Masalah etika, wong dia orang sini kok malah nyumbangnya ke sono, ya itu kan urusan dia. Wong kadang yo ada aja orang yang rumahnya di sini, deket sini, tapi ada kegiatan di sini, ada apa-apa di sini, dia nggak pernah gabung sama sekali. Justru malah gabungnya ke sono yang jauh. Di mana-mana itu masyarakat kayak begitu ada. Bahkan sampai ya namanya ibu-ibu ini biasanya kalau ada apa-apa kan yo kalau bahasa sekarang julid apa sih? Cerita kadang cerita itu orang sini, warga sini, RT sini. Cuman kalau ada apa-apa kok yang diundang RW sono. Padahal di sini juga ada. Lah selera dia loh ya. Loh kadang kita ada warung berjejer yang dekat rumah kita, ya kita belanjanya pilih yang sono ya. Lah iya itu Pak urusan etika masalahnya gantinya. Lah yang diajarkan oleh Quran ini yang bagi kita yang dimintai bantuan. Kalau memang nggak niatnya ngasih atau mungkin mau ngasih nggak bisa, maka ucapannya faqul lahum qaulam maisura. Ngomongnya yang enak. Suatu saat kita ya butuh bantuan. Lah ya wis terserah urusan dia. Nanti kalau dia lagi ada apa-apa ya jangan manggil kita, manggil aja yang sono. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Wala dan jangan taj'al engkau jadikan yadaka tanganmu maghlulatan terbelenggu ila unukika sampai ke ini loh, apa ini namanya? Ini loh. Jangan sampai orang itu selalu begini. Ini hanya bahasa kiasan. Artinya jangan jadi orang itu jangan terlalu kebangetan pelit. Ini bahasa kiasan. Jangan kau jadikan tanganmu begini. Ini apa nih? Unukika itu ini. Leher, tengkuk. Yang sini nih. Ini loh. Ini. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di sini. Nih, begini loh. Ini bahasa kiasan, artinya jadi orang itu jangan kebangetan, pelit. Orang ngirit itu harus tapi pelit, jangan. Hemat boleh, harus hemat. Wong orang sebesar apapun penghasilan kalau orang nggak bisa hemat ya selesai, gajian selesai, udah pusing. Tapi di situ wala tabsudha kullal basti. Tapi jangan kau julurkan tanganmu asal julur. Ini akhirnya kebangetan. Apa itu? Royal apa sih? Yes pokoknya ada sumbangan Agustusan, sumbangan dangdutan, pengajian, nggak ngitung dia belanja istrinya belum, bayar anak sekolah belum, listriknya belum. Itu apa namanya itu? Kalau ledekan mohon maaf ya. Biar tekor yang penting nyohor yo. Nah, terus biar tekor yang apa? Yang penting kesohor. Terkenal, orang-orang kenal kalau dia itu kalau asal ada acara apa asal ada yang datang ke dia ngasih. Tapi keluarga sendiri listrik belum bayar, kontrakan umpama dia kontrak belum bayar, iuran SPP apalagi sekarang musim daftar ulang sekolah belum, tapi ada yang datang, bang ini mau Agustus, acara Agustus, makanya nggak boleh, jangan terlalu pelit tapi juga jangan terlalu boros. Itu nasihat Qur'annya begitu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Itu bahasa kiasan.
jangan kau jadikan tanganmu itu begini. Ini bahasa kiasan orang yang terlalu pelit. Kalau ada apa-apa diumpetin. Terlalu, kalau orang sini ngomongnya begini. Kita kan udah paham biasanya, Bu, mau minta sumbangan ke rumahnya siapa? Si Fulan. Alah, orangnya begini. Udah paham ya? Orangnya begini kan paham. Lah kalau Quran membahasakan orang pelit itu orang yang menjadikan tangannya di sini. Nah, begini nih. Tapi juga jangan sebaliknya terlalu boros. Ya artinya ya wis sederhana. Kalau memang ada acara Agustusan yang lain nyumbang, yuk ikut nyumbang. Lah iya pokoknya itu jangan terlalu pelit tapi juga jangan terlalu boros. Itu nasihat Qur'annya begitu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsudha kullal basti. Lah kalau itu yang terjadi fataqauda malumam mahsura, maka engkau akan jadi maluman. Orang kalau terlalu pelit itu akan terhina. Biar dia profesinya apapun, kalau dia pelit orang udah gak nganggep. Biar dia ustadz, biar dia kiai, biar dia habib, biar dia apa, tapi kalau pelit orang kalau diajak sama dia ogah. Pelit. Lah ibu ini misalnya punya temen, ya teman sepengajian, dia terkenal orang kaya, emang kontrakannya 1 RW lah umpama, nggak tanggung-tanggung, kontrakannya se-RW. Cuman terkenal orangnya begini, Lah kok Bu, yuk minggu besok jalan yuk ke Tanah Abang. Kira-kira ibu jawab apa? Kalau kita ngomong ogah, ngomong males gak enak kan di depannya kita, aduh mohon maaf, minggu kayaknya sibuk. Ya kan? Walaupun yang ngajak orang kaya loh itu, kita udah gak nganggep dia. Walaupun yang ngajak itu ustadzah, ustadz, tapi kalau orangnya pelit begini, dalam hati, berangkat sama dia alamat. Pahit. Ibarat air minum aja beli sendiri. Coba sebaliknya. Walaupun mungkin dia bukan orang kaya, bukan dia sederhana biasa. Cuman orang terkenalnya dermawan. Nah iya, terkenal dermawan. Kalau yang ngajak dia, Bu, yuk minggu jalan yuk ke Tanah Abang, insya Allah siap kan kita. Paling enggak kalau orang dermawan itu biar dia punya sedikit kan dibagi. Ya udah ini ada 100 lah buat ongkos bareng. Wah ini kayaknya mau beli kerudung, dah beli 2 sekalian buat ibu 1. Nah, tapi yo jangan terlalu boros. Tadi orang yang terlalu pelit itu akan maluman. Maluman itu terhina. Orang kalau pelit itu biar apa sajalah profesinya dia, udah gak dianggap. Bahkan dulu kalau di kampung saya orang pelit itu manggilnya pentil. Tahu pentil? Tahu pentil? Iya yang karet kecil di ban sepeda itu. Orang di kampung saya dulu kalau ada terkenal orang pelit nyebutnya pentil, biar dia sudah haji manggilnya haji pentil. Filosofinya pentil itu kan begini. Pentil itu kalau kita pompa, yang dorongan itu kan ya, diisi angin, itu pentil akan nampung itu angin. Tapi jangan harap angin itu bisa keluar dari pentil itu sebelum pentilnya busuk. Orang pelit itu berapapun yang ia dapat akan dibawa. Kalau ada selamatan gitu, sono ada anggot, sono ada anggot, sono ada. Tapi kalau udah di tangannya dia, jangan harap itu makanan bisa dibagi ke orang. Itu namanya pentil. Nggak tahu kalau di Sunda apa nyebutnya? Koret. Kalau orang kampung saya dulu nyebutnya pentil. Itu makanan, tampung semua. Tapi kalau udah dipegang sama dia nih, misalnya sebelahnya pisang belum dapat, Bu, itu kan buat banyak, pisang bagi atuh dong. Oh, udah bisa. Ini nanti buat bapaknya seneng nih, ini buat kakaknya seneng. Oh, itu namanya pentil. Lah orang kalau udah begitu itu diciriin orang. Makanya dalam Quran maluman. Maluman itu artinya terhina. Tapi jangan diikutin loh. Ntar takutnya ada tetangga sebelah terkenal pelit. Dari mana? Kunci pentil.
Ntar takutnya dapat dari mana itu? Dari Alidaya lontar. Wah, saya yang kena. Dari mahsuro. Lah orang kalau terlalu boros timbulnya akan mahsuro. Mahsuro itu nyesel. Tadi misalnya gajian dia 10 juta umpama gajian. Begitu asal ada yang datang, ada yang minta sumbangan, kasih. Begitu udah dikasih ke orang, mau bayar listrik, duit gak ada. Akhirnya tokennya bunyi ngaknik. Mau bayar anak daftar ulang, gak ada. Apalagi daftar baru. Yang gak dapat negeri kan swasta katanya mahal ya. Katanya, anak saya sekolahnya di sono semua. Katanya mahal. Akhirnya ia malah ganti, nyesel. Kenapa saya nyumbang dulu ini belum bayar? Akhirnya nyesel. Maka Quran mengatakan jangan terlalu pelit, yo jangan terlalu boros. Kalau terlalu pelit orang itu akan jadi terhina, tapi kalau terlalu boros akan nyesel. Yo standar aja. Lah kalau dulu ada lagu dangdut zaman saya SD itu, terlalu tinggi jangan, terlalu pendek jangan, terus yang sedang-sedang saja. Siapa sih dulu nyanyi? Fetty Vera ya. Zaman saya SD itu nonton album Minggu. SD masih nonton album Minggu yang punya TV cuman di rumahnya lurah. Itu pun belum pakai listrik, masih pakai aki. Ntar kalau akinya habis gambarnya tinggal kecil hilang. Hanya walaupun itu sebuah lagu tapi mengandung nasihat. Maksudnya jangan terlalu pelit ya jangan, terlalu boros ya jangan. Sedang-sedang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan, yabsutu itu meluaskan, ar-rizqa, rezeki, liman yasha'u, kepada yang ia kehendaki, kepada yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan juga menyempitkan. Jadi kalau urusan rezeki itu murni urusan Allah. Kita kerja, dagang, usaha, ini hanya sebagai ikhtiar. Terbukti ada misalnya ya orang sekandung ini 4 anak misalnya, disekolahin sama sampai sarjana semua umpama. Kemudian dimodalin ketika nikah, dimodalin sama. Tapi nanti setelah berjalan sekian tahun beda. Ada yang bisa jadi besar, ada yang kurang habis. Walaupun dulu dimodali sama orang tua yang sama loh, disekolahin sama, ketika nikah ya dibiayai sama, dimodali bisa dibeliin rumah, dibeliin kendaraan. Tapi begitu nanti udah orang tua nggak ada, ini kan udah jalan masing-masing nih. Nanti akan hasilnya setelah sekian tahun beda, karena memang Allah yang ngurus atau yang ngatur, rezeki itu akan menjadi luas atau sebaliknya menjadi sempit. Gaji memang bisa dihitung, tapi kalau rezeki nggak bisa dihitung. Rezeki itu menyesuaikan kebutuhan. Orang kalau lagi butuhnya banyak, bukan keinginan loh ya. Keinginan sama kebutuhan itu beda. Orang kalau lagi butuhnya banyak, insya Allah dikasih. Makanya kadang nggak masuk akal Bu. Ada orang suami istri yang kerja cuma suaminya, mungkin dia hanya buruh ya, punya anak 4, 5, yuk bisa sekolah semua, yuk makan semua, yuk hidup semua yuk. Tapi nanti begitu anak-anaknya udah pada misah, udah pada rumah tangga, walaupun dia masih kerja, itu rezeki nggak sebanyak yang ia dapat waktu anaknya masih sekolah. Umpama ibu buka warung, umpama ya, ibu buka warung, punya anak masih pada sekolah semua, itu mbah wallahu alam tah dari mana, itu warungnya ya segitu-segitu aja, tapi ya cukup buat bayari anak sekolah. Tapi nanti begitu anak ini udah selesai semua, sekolahnya selesai semua, udah pada nikah, warungnya ya masih segitu, tapi hasilnya hanya cukup buat makan. Bener gak Bu? Yang alami loh, yang pedagang. Ini saya dapat ilmu, ada temen, dia itu punya usaha gas itu. Dulu waktu anaknya pada kuliah,
karena kuliahnya kan di tempat-tempat yang lumayan lah ya. Itu biaya per bulan yang saya keluarkan itu sekian juta. Tapi kok yo ada aja. Padahal usaha saya segitu-segitunya. Tapi begitu nanti anak pertama selesai kuliah nikah, udah rumah tangga masing-masing. Yang kedua sama. Loh, usaha saya masih sama, tempatnya ya itu, tapi sekarang pas buat makan. Kalau ngitung-ngitung buat biaya kuliah, aduh kayaknya berat. Loh, itu berarti rezeki itu disesuaikan kebutuhan. Ya mungkin ibu-ibu yang udah ngalami bisa ngerasain kan ya. Dulu waktu anak-anak masih sekolah, ibu yang ngalami kan ya. Misalnya ya, apalagi ibu anaknya kan mohon maaf banyak ya. Ya cukup semua ya. Lah alhamdulillah. Tapi begitu anak udah selesai. Lah kita yang usaha, umpama usaha itu masih kita pegang. Tapi hasilnya ya segitu-segitu aja. Maka kadang rezeki itu kayak misteri ya. Lah iya kayak dipikir-pikir, oh iya ya. Tapi saya ngebayangin kadang, oh iya. Mohon maaf, kayak saya nih. Ibarat saya sekarang kan anak lagi pada sekolah. Kalau pas mau bayar, wallahu alam tah dari mana, oh ya ada aja. Tapi nanti begitu nggak bayar, ya nggak ada. Dulu saya ngebayangin begini Bu, ini cerita sharing ya, masalah rezeki biar kita ini makin yakin bahwa Allah itu maha mencukupi. Dulu tahun 2019 saat mobil belum lunas, itu kan saya bayar mobil, bayar ini. Bayangan saya dulu kalau mobil ini selesai, tiap bulan pasti ada tabungan sejumlah angsuran mobil itu. Tapi begitu mobil selesai, nggak ada. Ngalami ya? Lah iya, itu namanya ayatnya inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang ngatur rezeki, bukan kita. Kita ini hanya ikhtiar usaha. Nanti yang bayangan saya dulu, wah ini kalau mobil ini lunas kan lumayan nih sekian bulan, setiap 1 bulan sekian juta. Nanti kalau ngumpul, tapi ya ternyata udah sekian tahun dari kelunasan nggak ada tuh duit. Lah ya sembuh. Mungkin ibu ngalami lah. Dulu misalnya biaya bulanan anak sekolah sekian. Coba ini ntar kalau anak udah lulus semua nih, wah itu bisa ngumpul nih. Begitu anak lulus, apa duit itu bisa ngumpul? Enggak juga kan? Wong Allah memberi rezeki itu kalau kita lagi butuh. Kalau nggak butuh nggak dikasih. Nggak dikasih. Lah iya. Ini pernah ada guru, cuman nyontoinnya mohon maaf ya kalau agak saru itu apa? Saru itu nggak pantas ya. Mohon maaf ini ya. Ibu kan punya payudara ya. Itu dulu waktu belum punya anak ya nggak keluar asinya. Tapi begitu punya anak ya keluar asinya. Tapi begitu anak itu udah nggak netek, asinya berhenti. Nanti punya anak lagi. Lah nanti begitu anak itu udah disapi, berhenti lagi. Itulah rezeki begitu. Kalau lagi butuh ada, kalau nggak butuh nggak ada. Makanya kadang ada teman bilang begini, makanya kalau pengen rezekinya banyak, banyakin butuhannya. Tapi kita yang mikir-mikir, maksudnya realistis, kemampuan kita seberapa kan kita paham. Ayo, umpama sekelas kita nyekolahin anak di ini kan kemampuan kita begitu. Tapi kok tiba-tiba ngebayangin sekolah anak di Amerika itu kan ya nggak realistis namanya. Itu masalah rezeki. Ya udah nggak ada yang ini sebelah ditinggal sebelah rezeki beda juga. Lah iya beda, pokoknya sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Innahu kana bi ibadihi khabiram basira. Bahwa sesungguhnya Allah itu terhadap para hamba-hambanya khabiron, maha teliti, basira dan maha melihat. Allah maha tahu, Allah maha melihat orang ini lagi butuh apa cuma pengen. Kalau pengen, kita itu pengennya muluk-muluk. Kalau pengen ya. Tapi kan kita belum butuh-butuh. Pengen kita itu punya mobil yang harganya
miliaran. Tapi apakah mobil itu butuh? Enggak butuh, malah cuma ngejogrok di teras doang, ngabis-ngabisin tempat. Ayo, malah bayar pajaknya juga nggak murah. Pengennya wong tapi nggak butuh. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan kau bunuh anak-anakmu khasyata imlaq, karena takut kelaparan. Lah ayat ini yang dijadikan alasan orang-orang yang menolak program KB. Jangan membunuh anak karena hanya takut nggak bisa makan. Lah ayat ini yang dipakai oleh orang-orang yang menolak KB. Program KB loh. Cuman KB itu kan bukan untuk membunuh anak, tapi mengatur jarak kelahiran. Lah ayat ini itu memperingatkan kita jangan takut punya anak. Wong anak itu rezekinya ditanggung oleh Allah. Saya kalau membahas begini ya saya cerita diri sendiri. Dulu waktu saya merantau ke Jakarta udah umur 24 25, belum nikah. Itu kalau ditanya bapak, gimana Le? Udah dapet calon jodoh belum? Ya kalau sir-siran sih udah ada Pak, cuman mau nikah takut. Takut. Wong kerja dimakan sendiri aja kadang. Ngepres begini kalau nggak pinter-pinter ngatur. Kata bapak apa? Lihat tuh ayam. Ayam itu suaminya nggak tanggung jawab. Anaknya 10, 11, 12 cuman asal pagi keluar rumah anaknya ngikut ngintil, asal ada daun-daun kebalik ditok tok 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 dapat makan. Lah iya, mosok kamu kalah sama ayam? Wih. Saya nasihatin bapak, oh siap Pak kalau begitu. Begitu balik ke Jakarta kebetulan ada yang mau sama saya, ya udah, ayo nikah, nggak lama. Begitu nikah dimakan berdua dalam kerjaan yang sama. Saya dulu kan bikin begini nih. Ya cukup. Punya anak 1, anak 2, anak 3, sampai sekarang punya anak 4, ya cukup. Nah, iya. Dulu belum nikah, sepeda ontel aja nggak punya. Begitu nikah, dapat punya anak 1, kebeli motor, walaupun motor butut kebeli, motornya masih ada, motor Supra jadul tadi saya bawa, ya kenangan itu. Tapi begitu punya anak 2, anak 3, ya alhamdulillah tempat tinggal kebeli. Berarti kan ya wis. Ayat Qur'annya sudah wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan takut. Lah orang dulu anaknya paling dikit 5 6 ya. Lah iya. Paling dikit tuh 5 6. Sekarang ada punya anak kayak saya, punya anak 4 aja dibilang kebanyakan katanya. Saya kalau ketemu teman-teman saya atau yang di bawah umur saya, Bapak anaknya berapa? 4, banyak amat Pak. Orang tua dulu anaknya berapa? Ini yang hadir di sini nih. Rata-rata anaknya berapa yo? Lah iya. Iya pada sekolah semua, hidup semua ya? 14 ya? Lah iya. Lah yo. Lah makanya ayat ini itu udah memperingatkan kita. Kemudian lanjutannya nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu kami kata Allah narzuquhum yang mencukupi rezekinya anak-anakmu itu. Wa iyyakum dan juga kamu juga. Tuh luar biasanya. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak itu artinya takut punya anak. Orang sekarang itu pada ketakutan punya anak ya. Kadang anak cuma 1 yang kerja suami istri. Loh itu masih pusingnya gak ketulungan. Lah orang dulu yang kerja cuma suaminya, anak 11. Berapa deh? 11. Baik berapa? 12. Lah yang kerja suami tok kan? Ibu gak ikut kerja kan? Lah iyo. Kok ya cukup ya? Dia makan semua. Itu memang rahasia Allah. Makanya kadang kalau melihat fenomena kehidupan begitu, orang dulu kerjanya ya segitu-gitunya. Anak lebih dari 10 yo bisa sekolah, bisa ngaji. Sekarang anak cuma 1 yang kerja berdua, suami istri. Kadang tempat tinggal aja nggak punya.
Lah iya. Lah ini yang salah di mana ya? Kalau dibanding-bandingkan, ya kan orang dulu yang kerja cuma suami, istrinya cuma di rumah ngurus anak, ya tempat tinggal punya, makan ya kecukup. Lah sekarang, wes, boh. Lah ya anak cuma satu. Lah dulu yang kerja cuma suami, anak banyak, ya makan semua, ya sekolah semua. Lah sekarang kok pada pusing, anak cuma satu, dicariin berdua pusing. Oh anaknya dicariin bantuan KJP lah, ya Allah. Kadang kalau mengamati kayak begitu, ini letak kesalahannya di mana? Kalau dulu fungsinya kalau mau ada keluarga ini ya sepatu nomor ini, baju nomor ini, fungsinya gitu aja. Ya Allah. Terakhir, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan jangan deket-deket azina, perbuatan zina. Dulu itu orang berbuat ini malunya 7 turunan. Sekarang ya Allah. Dulu ada kasus umpama Januari nikahan kok Februari lahiran. Itu malunya kayak apa? Keluarga besar, tetangga kanan kiri ikut malu. Sekarang cuek. Kalau ada kids suka digiring gitu, Ya Allah. Ya mungkin ini salah satu yang menyebabkan. Kalau orang dulu ketika ia berbuat dosa itu malu. Orang sekarang berbuat dosa malah bangga. Saya pernah lihat tayangan di YouTube. Seorang artis gak punya suami tapi punya anak, tapi dengan bangganya. Ini kan berbuat dosa, berbuat zina tapi bangga. Lah orang dulu misalnya ketika ia melakukan kesalahan malu. Lah mungkin keberkahan itu sekarang ini udah mulai dikurangi oleh Allah. Walaupun kerjanya pergi pagi pulang petang, pala puyeng, pantat pedes, pinggang pegel. Berapa tadi P-nya ada berapa tadi? Penghasilan pas-pasan, potongan pol-polan. Dulu orang kerja dulu mah santai, berangkat jam 7 pulang, duhur bisa jamaah, maghrib biasa bisa jamaah. Sekarang ya tadi itu P-nya banyak. Mungkin wallahu alam ada keberkahan yang dicabut oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.